Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Kimia Bahan Makanan yang berjudul Lemak dalam Makanan. Baik, sebelum memasuki materi presentasi pada kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Zilal Zafirah, dengan NPM 2013023034, selaku moderator dan juga penyaji materi. Kemudian rekan saya, yaitu Nurul Hidayah, dengan NPM 2013023022. Kemudian Anissa Aulia dengan NPM 2013023020. Kemudian Asni Rahmatika dengan NPM 2013023018. Kemudian Apri Zayanti dengan NPM 2013023064. Baik, pada presentasi kali ini yang berjudul Lemak dalam Makanan, kita akan membagi menjadi 8 subbab pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian jenis dan sifat lemak dalam makanan. Yang kedua, sumber dan analisis kebutuhan lemak dalam makanan. Yang ketiga, fungsi lemak. Yang keempat, faktor penyebab kerusakan dan pengawatan lemak. Yang kelima, efek kelebihan atau kekurangan lemak sebagai zat energi. Yang keenam, metode analisis kimia lemak dalam makanan. Yang ketujuh, metabolisme lemak. Dan yang terakhir, penyakit yang berhubungan dengan lemak. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian, jenis, dan sifat lemak dalam makanan. Selanjutnya yaitu pengertian lemak. Jadi lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan. Lemak tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Untuk unsur penyusun lemak yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan juga kadang-kadang lemak mengandung fosforus dan nitrogen. Penyusun utamanya yaitu trigliserida. Jadi trigliserida yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Untuk panjang rantai asam lemak yaitu berkisar antara 16, 18, atau 20 atom karbon. Salah satu ujung asam lemak yaitu kepala yang terdiri atas suatu gugus karboksil, gugus fungsional yang menyebabkan molekul ini disebut dengan asam lemak. Kemudian lemak terpisah dari air karena molekul air membentuk ikatan hidrogen satu sama lain dan menyingkirkan lemak. Lemak termasuk pembangun dasar jaringan tubuh karena ikut berperan dalam membangun membran sel dan membran beberapa organel sel. Selanjutnya yaitu jenis lemak. Jadi berdasarkan struktur kimianya, lemak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama lemak jenuh. Jadi lemak jenuh itu kita jumpai pada makanan seperti daging dan keju. Yang kedua lemak tidak jenuh tunggal. Jadi lemak tak jenuh tunggal ini sering juga disebut dengan MUFA yaitu monounsaturated fat acid karena hanya memiliki satu ikatan rangkap. Asam lemak yang termasuk ke dalam jenis lemak tak jenuh tunggal yaitu asam palmitoleat, asam oleat, dan asam faksenik. Yang ketiga, lemak tidak jenuh ganda. Jadi lemak ini baik karena dapat mengurangi resiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan mencegah kolesterol. Contohnya pada kacang kenari dan minyak canola. Yang terakhir yaitu lemak trans. Jadi lemak trans merupakan jenis lemak yang dapat menyumbat arteri serta dapat merusak kesehatan jantung. Contohnya yaitu margarin. Berdasarkan fungsinya di dalam tubuh, lemak itu terbagi menjadi 2, yaitu lemak struktural dan lemak esensial. Lemak struktural merupakan salah satu lemak yang membentuk dinding sel, timbunan lemak sebagai cadangan tenaga. Yang kedua, lemak esensial. Jadi lemak esensial ini tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia. Jadi secara garis besar, lemak itu terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, lemak padat yang berasal dari hewan. Jadi lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Istilah lemak atau fats merujuk pada produk lemak berbentuk padat dalam suhu ruang. Jadi, lemak hewani merupakan produk sampingan dari proses pemeliharaan hewan untuk menghasilkan daging, susu, telur, dan sebagainya. Lemak hewani sebenarnya dapat berasal dari berbagai bagian tubuh hewan. Nah, untuk mengekstraksi lemak ini yaitu dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama ada rendered fats, yang kedua milk fats, dan yang ketiga marine oils. Yang pertama, rendered fats, yaitu lemak diperoleh dengan cara rendering, yaitu yakni proses ekstraksi lemak atau minyak dari bahan jaringan hewan yang diduga mengandung lemak dengan kadar tinggi. Yang kedua, milk fats, yaitu susu diolah hingga menghasilkan produk lemak padat seperti mentega. Yang ketiga, marine oils, yaitu minyak berasal dari makanan laut seperti ikan. Selanjutnya, lemak cair, atau yang kita sebut dengan minyak. Jadi, lemak cair ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, akan tetapi minyak tumbuh-tumbuhan dapat diolah menjadi lemak padat melalui proses hidrogenasi.
dan dapat menghasilkan lemak trans yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu jenis lemak berdasarkan kejenuhan ikatannya. Yang pertama jenis-jenis asam. Jadi sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa molekul lemak terbentuk dari gliserol dan 3 asam lemak. Oleh karena itu, penggolongan lemak lebih didasarkan pada jenis asam lemak penyusunnya. Berdasarkan jenis ikatannya, asam lemak dikelompokkan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Yang pertama, asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal atau jenuh. Contohnya asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Yang kedua, asam lemak tak jenuh. Jadi asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Contohnya asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Selanjutnya, hidrolisis lemak. Jadi hidrolisis lemak menghasilkan gliserol dan asam-asam lemak. Berdasarkan struktur kimianya, dibagi menjadi 3. Ada lemak sederhana, ada lemak majemuk, dan ada lemak turunan. Kemudian berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2. Ada lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan, dan lemak nabati yang berasal dari tumbuhan. Selanjutnya berdasarkan konsistensinya, lemak itu dibagi menjadi 2. Ada lemak padat dan lemak cair. Dan berdasarkan wujudnya, lemak dibagi menjadi 2. Lemak terlihat dan lemak tak terlihat. Selanjutnya yaitu sifat-sifat lemak. Hakikatnya semua lemak itu baik karena lemak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Peran lemak yaitu menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak esensial untuk tubuh manusia. Lemak mulai diasumsikan berbahaya untuk kesehatan setelah suatu penelitian yang menunjukkan hubungan selang kematian penghabisan suatu peristiwa penyakit jantung koroner dengan banyaknya makanan lemak dan kadar lemak di dalam darah. Nah, untuk sifat lemak ini terbagi menjadi 2, yaitu sifat fisis lemak dan sifat kimia lemak. Yang pertama, sifat fisis lemak. Pada suhu kamar, lemak hewan umumnya berupa padat, sedangkan lemak tumbuhan berupa cair. Lemak yang mempunyai titik didih lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak yang memiliki titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Selanjutnya, semua lemak larut dalam kloroform dan benzena. Alkohol panas adalah pelarut lemak yang paling baik. Yang selanjutnya untuk sifat kimia lemak. Yang pertama dapat mengalami reaksi. Yang selanjutnya yaitu sifat kimia lemak. Yang pertama dapat mengalami reaksi saponifikasi atau penyabunan. Lemak dan minyak apabila disatukan akan mengalami hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi penguraian garam oleh air. Reaksi hidrolisis ini berguna untuk menentukan bilangan penyabunan. Bilangan penyabunan adalah bilangan yang menyatakan jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabun 1 gram lemak atau minyak. Besarnya bilangan penyabunan ini sangat bergantung pada massa molekul lemak tersebut. Yang kedua, dapat mengalami reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi antara hidrogen molekul H2 dengan unsur atau senyawa lain yang biasanya melibatkan katalis seperti nikel, palladium, atau platina. Reaksi hidrogenasi biasanya digunakan untuk menghasilkan senyawa baru yang biasanya mempunyai nilai komersial yang tinggi. Contohnya seperti produk hasil dari reaksi hidrogenasi adalah minyak atsiri, mentega, atau margarin. Selanjutnya, timeline yang kedua yaitu sumber dan analisis kebutuhan lemak dalam makanan. Yang pertama, sumber lemak terdiri dari 2 jenis yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati berasal dari tumbuhan, misalnya seperti alpukat, kedelai, kenari, tumbuh-tumbuhan laut, minyak kelapa, dan sebagainya. Lemak nabati mengandung kolesterol baik atau disebut HDL yang dalam jumlah banyak sehingga sangat baik untuk tubuh. Lemak nabati dapat berupa asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Yang kedua yaitu lemak hewani. Lemak hewani berasal dari produk hewan seperti daging, ikan, laut,
lalu telur, dan susu. Lemak hewani berupa asam lemak jenuh yang mengandung kolesterol jahat atau LDL, yang tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan. Sumber utama lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan, ya seperti minyak kelapa, minyak sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan sebagainya. Lalu juga terdapat dari mentega, margarin, dan hewan lemak, seperti lemak daging dan lemak ayam, keju, krim, serta makanan yang dimasak dengan lemak atau minyak. Kolesterol di dalam tubuh terutama diperoleh dari hasil sintesis di dalam hati. Bahan bakunya diperoleh dari karbohidrat, protein, atau lemak dalam jumlah yang disintesis bergantung pada kebutuhan tubuh dan jumlah yang diperoleh dari makanan. Kolesterol didapat di dalam makanan asal hewan. Sumber utama kolesterol adalah hati, ginjal, dan kuning telur. Setelah itu daging, susu penuh dan keju serta udang dan kerang. Ikan dan daging ayam sedikit mengandung kolesterol. Oleh karena itu, dianjurkan di dalam diet rendah kolesterol. Yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan lemak. WHO pada tahun 2008 menyatakan bahwa kebutuhan lemak untuk anak usia 2-18 tahun adalah 25-35% dari kebutuhan energi total. Setelah mengetahui banyaknya energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein dan lemak, maka dapat diperoleh kebutuhan karbohidrat subjek. WHO pada tahun 1990 juga menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 20% sampai dengan 30% dari kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan asam lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari dianjurkan paling banyak 8% dari kebutuhan energi total yang berasal dari lemak jenuh dan 3-7% dari lemak tidak jenuh. Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang dari 800 mg sehari, sedangkan lemak juga diperlukan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Lemak berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit jantung hingga kanker. Lemak dapat berbentuk padat dan cair. Lemak pun dapat ditemui pada makanan yang digoreng, misalnya dalam satu potong ayam goreng tepung mengandung sekitar 2 sendok makan minyak. Seperti halnya kecukupan energi, kecukupan lemak seorang juga dipengaruhi oleh ukuran tubuh terutama berat badannya, usia atau tahap pertumbuhan dan perkembangan dan aktivitas. Pola umum secara kuantitas adalah bila kebutuhan energi meningkat, kebutuhan akan zat makro juga meningkat. Artinya, semakin banyak kecukupan energi, semakin banyak pula zat gizi makro, termasuk lemak yang dibutuhkan seorang remaja atau dewasa dengan kecukupan energi 2000 kalori. Perlu membatasi konsumsi lemak pada 50 gram per hari dan lemak jenuh sekitar 18 gram per hari. Kontribusi energi dari lemak sebaiknya sekitar 35% pada anak usia 1-3 tahun, 30% pada usia 4-18 tahun, dan 25% pada orang dewasa. Perbaikan menu dengan komposisi energi asam lemak ini penting agar pencegahan penyakit kronik dan degeneratif sedini mungkin dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu timeline ketiga, fungsi lemak. Banyaknya kebutuhan lemak yang harus dipenuhi oleh tubuh manusia biasanya berbeda-beda. Orang yang hidup dan menetap di daerah memiliki suhu dingin serta orang yang bekerja berat juga memerlukan lemak yang lebih banyak. Fungsi lemak sangatlah penting untuk tubuh. Beberapa fungsi lemak, yang pertama, pelindung tubuh dari temperatur suhu yang rendah. Yang kedua, fungsi lemak yang berperan sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, salah satu bahan penyusun vitamin dan hormon. Yang keempat, pelindung sebagai alat tubuh vital yaitu berperan sebagai bantalan lemak. Yang kelima, salah satu penghasil energi tertinggi. Yang keenam, salah satu bahan penyusun asam folat dan empedu. Yang ketujuh, fungsi lemak dapat menahan rasa lapar karena lemak dapat memperlambat perencanaan. Apabila perencanaan yang terjadi terlalu cepat, maka menyebabkan timbul rasa lapar yang cepat pula.
Yang kedelapan yaitu salah satu bahan penyusun dalam membran sel. Konsumsi lemak sebanyak 5 dengan 30% kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan asam lemak esensial untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari-hari dianjurkan paling banyak 10% dari kebutuhan energi total yang berasal dari lemak jenuh dan 3-7% dari lemak tidak jenuh. Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang dari 300 mg sehari. Menurut Joko Pekik Irianto, dalam tubuh lemak bermanfaat untuk yang pertama sebagai energi, 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Yang kedua, melarutkan vitamin sehingga dapat diserap oleh usus. Yang ketiga, memperlama rasa kenyang. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa lemak adalah merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Banyak terdapat dalam lauk pauk seperti daging berlemak dan minyak goreng. 1 gram lemak mengandung 9 kalori di dalam tubuh. Baiklah, yang selanjutnya timeline keempat, faktor penyebab kerusakan dan pengawetan lemak. Komponen kimia dalam pangan dapat mengalami perubahan atau bereaksi dengan melibatkan sisi-sisi reaktifnya, baik karena interaksi secara kimia dengan komponen kimia lain yang ada di dalam pangan atau dengan senyawa kimia yang lain yang ada di lingkungannya. Misalnya oksigen, uap air, dan sebagainya. Beberapa cepat perubahan atau reaksi kimia berlangsung sangat dipengaruhi oleh karakteristik bahan, misalnya dari pH, aktivitas air, keberadaan enzim atau katalisator, dan juga dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan, misalnya seperti suhu, waktu, kelembaban udara, keberadaan oksigen, cahaya, jenis kemasan, aktivitas mikroba, dan sebagainya. Reaksi-reaksi yang berlangsung dalam pangan dapat berlangsung dengan melibatkan satu atau lebih reaksi kimia, bergantung pada komponen kimia yang terdapat dalam bahan pangan tersebut. Mengingat pangan adalah sistem kompleks yang mengandung beragam senyawa kimia, maka interaksi antar komponen pangan yang seringkali disertai dengan perubahan karakteristik dan mutu pangan, di antaranya perubahan mutu yang dapat menyertai reaksi kimia adalah mutu fisik dan sensori, kekentalan, elastisitas, warna, bau, aroma, tekstur, dan sebagainya. Sebagai contoh reaksi lanjut hidrolisis, lemak tidak jenuh mengakibatkan perubahan fisik dan sensorik lemak, yaitu lemak menjadi gelap dan tercium bau tengik. Untuk yang pertama, yaitu ada faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lemak, seperti penyerapan bau dan hidrolisis. Penyerapan bau, lemak bersifat mudah menyerap bau. Apabila bahan pembungkus mudah menyerap lemak, maka lemak yang terserap ini akan teroksidasi oleh udara sehingga rusak dan berbau. Bau dari bagian lemak yang rusak ini akan diserap oleh minyak yang ada dalam bungkusan yang mengakibatkan seluruh lemak menjadi rusak. Yang kedua yaitu hidrolisis. Dengan adanya air dan terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak, reaksi ini dipercepat oleh asam basa, enzim-enzim. Dalam teknologi makanan, hidrolisis oleh enzim-enzim lipase sangat penting karena enzim tersebut terdapat pada semua jaringan yang mengandung minyak. Dengan adanya enzim lipase, lemak akan diuraikan sehingga kadar asam lemak bebas lebih dari 10%. Hidrolisis sangat mudah terjadi dalam lemak dengan asam lemak rendah, lebih kecil dari C sampai dengan 14, seperti pada mentega, minyak kelapa sawit, dan minyak kelapa. Hidrolisis sangat menurunkan mutu minyak goreng. Minyak yang terhidrolisis, smoke point-nya menurun, bahan-bahan menjadi coklat dan lebih banyak menyerap minyak. Baiklah, yang selanjutnya A, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lemak. Yang pertama yaitu ada penyerapan bau. Lemak yang bersifat mudah menyerap bau, apabila bahan pembungkus mudah menyerap lemak, maka lemak yang terserap ini akan teroksidasi oleh udara sehingga rusak dan berbau. Bau ini
yang rusak akan diserap oleh minyak yang ada dalam bungkusan yang mengakibatkan seluruh lemak menjadi rusak. Yang kedua ada hidrolisis. Dengan adanya air dapat terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Reaksi ini dipercepat oleh asam basa, enzim-enzim. Dalam teknologi makanan, hidrolisis oleh enzim lipase sangat penting karena enzim tersebut terdapat dalam semua jaringan yang mengandung minyak. Dengan adanya lipase, lemak akan diuraikan sehingga kadar asam lemak bebas lebih dari 10%. Hidrolisis sangat mudah terjadi dalam lemak dengan asam lemak rendah, yaitu lebih kecil dari C14, seperti pada mentega, minyak kelapa sawit, dan minyak kelapa. Hidrolisis sangat menurunkan mutu minyak goreng. Minyak yang terhidrolisis, smoke point-nya menurun, bahan-bahan menjadi coklat dan lebih menyerap minyak. Selanjutnya yaitu ada oksidasi dan ketengikan. Kerusakan minyak yang utama adalah timbulnya bau dan rasa tengik yang disebut proses ketengikan. Hal ini disebabkan oleh autooksidasi, radikal asam lemak, tidak jenuh dan lemak. Autooksidasi dimulai dengan pembentukan radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempercepat reaksi seperti cahaya, panas, peroksida. Menurut Winamo pada tahun 2004. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ada mekanisme berbeda yang dapat memicu terjadinya peroksidasi lemak, yaitu ada autooksidasi oleh reaksi radikal bebas, lalu fotooksidasi dan juga reaksi yang melibatkan enzim. Oke, baik, yang pertama yaitu ada autooksidasi. Jadi mekanisme ini merupakan proses rantai radikal yang melibatkan 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi, lalu ada propagasi dan juga terminasi. Nah, pada sebuah sistem lemak bebas peroksida, inisiasi tahapan peroksidasi terkait dengan serangan spesies oksigen relatif dengan reaktivitas yang cukup yang mampu melepaskan sebuah atom hidrogen dari sebuah gugus metilen. Hidrogen ini memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Nah, kemudian serangan ini dapat dengan mudah menghasilkan radikal bebas dari asam lemak tidak jenuh. Radikal hidroksil adalah spesies oksigen relatif yang paling efisien dalam melakukan serangan, sehingga radikal superoksida tidak cukup relatif. Nah, kemudian dengan adanya ikatan ganda pada asam lemak, memperlemah ikatan CH pada atom C yang dekat dengan ikatan ganda seperti tersebut sehingga melepas H itu lebih mudah. Kemudian karbon radikal cenderung stabil dengan adanya pengaruh kembali molekuler yang membentuk DNA terkonjugasi. Jadi, hal ini dapat dilihat pada gambar 5.1 ya di sebelah. Nah, dalam kondisi aerobik, DNA terkonjugasi bergabung dengan O2 untuk menghasilkan radikal peroksil atau ROO. Jadi, untuk hal ini dapat dilihat pada gambar 5.2. Nah, dengan adanya radikal peroksil yang mampu mengambil H dari molekul lemak tidak jenuh lain yang berdekatan, khususnya jika terdapat logam seperti tembaga atau besi, menyebabkan reaksi berantai autokatalisis. Radikal peroksil bersama dengan atom hidrogen akan membentuk hidroperoksida lemak. Nah, hal ini bisa dilihat pada gambar 5.3. Reaksi ini merupakan karakteristik tahap propagasi dalam autooksidasi. Kemudian selanjutnya yaitu terminasi atau terakhirnya terbentukan hidroperoksida terjadi dengan bereaksinya radikal peroksil dengan antioksidan penangkap radikal. Baiklah, untuk mekanisme yang kedua yaitu fotooksidasi. Jadi oksigen singlet yang bersifat elektrofilik dapat dengan cepat bereaksi dengan lemak tidak jenuh. Dengan keadaan sentizer, sebuah ikatan ganda yang bereaksi dengan singlet oksigen yang dihasilkan oleh O2 dari cahaya. Umur aktif oksigen singlet lebih lama pada membran sel hidrofobik dibandingkan dengan larutan cair. Nah, selain itu, fotooksidasi merupakan reaksi yang jauh lebih cepat dibandingkan autooksidasi.
Hal ini ditunjukkan dengan fotooksidasi asam oleat yang berlangsung 30.000 kali lebih cepat dibandingkan fotooksidasi asam linoleat yang berlangsung 1000 sampai 1500 kali lebih cepat. Nah, mekanisme yang terakhir yaitu peroksidasi enzimatik. Jadi, enzim lipoksigenase dari tanaman atau hewan yang mengkatalisis reaksi antara O2 dan asam lemak tidak jenuh seperti asam linoleat, linolenat, asam arakidonat, namun tidak bisa mengkatalis asam oleat. Ketika asam arakidonat menjadi substrat, maka hidroksoperoksida yang terbentuk dapat diubah menjadi senyawa hidroksi. Nah, senyawa hidroksi ini dapat dibentuk langsung melalui reaksi yang diinduksi sitokrom P450 atau monooksigenase dan terkadang juga melalui enzim siklooksigenase. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengawetan lemak. Jadi, lemak itu dapat diawetkan melalui antioksidan sintetik dan juga antioksidan alami. Nah, yang pertama, antioksidan sintetik. Beberapa dari antioksidan yang populer digunakan dalam komponen fenol seperti BHA, BHT, TBHQ, dan tersier dari galat, contohnya propil galat atau PG. Nah, antioksidan sintetik telah sepenuhnya diuji oleh reaksi toksisitasnya, tapi beberapa menjadi toksik setelah penggunaan dalam waktu yang lama. Data toksikologi menentukan beberapa peringatan dalam penggunaannya. Dalam hal ini, produk alami tampak lebih sehat dan aman daripada antioksidan sintetik. Yang selanjutnya yaitu pengawatan lemak dengan antioksidan alami. Antioksidan alami ditentukan pada sebagian besar tanaman, mikroorganisme, jamur, dan jaringan binatang. Sebagian besar antioksidan alami adalah komponen fenolik dan kelompok yang paling penting dari antioksidan alami adalah tokoferol, flavonoid, dan asam fenol. Antioksidan alami mampu melindungi tubuh terhadap kerusakan yang disebabkan oleh spesies oksigen reaktif maupun menghambat terjadinya penyakit degeneratif serta mampu menghambat peroksida lipid pada makanan. Nah, oleh karena itu, meningkatnya minat untuk mendapatkan antioksidan alami ini terjadi sangat pesat selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, antioksidan alami umumnya mempunyai gugus hidroksi dalam struktur molekulnya. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu efek kekurangan atau kelebihan lemak sebagai zat energi. Baiklah, ternyata kelebihan lemak dalam tubuh itu tidak baik. Nah, berikut ini merupakan beberapa akibat dari kelebihan lemak dalam tubuh menurut Normalina 2011. Yang pertama, kelebihan lemak dapat menimbulkan obesitas yang merupakan faktor risiko dalam penyakit kardiovaskuler karena dapat menyebabkan hipertensi dan timbulnya diabetes. Lalu yang kedua yaitu konsumsi lemak jenuh berlebihan akan membuat kandungan kolesterol dalam darah meningkat. Hal ini juga akan memberikan efek buruk untuk arteri jantung. Jika sudah terjadi kerusakan arteri, maka bisa menyebabkan masalah pada otak dan juga ginjal. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan lemak dalam tubuh. Ternyata kekurangan lemak dalam tubuh juga tidak baik. Nah, berikut ini merupakan akibat dari kekurangan lemak dalam tubuh menurut Normalina 2011. Yang pertama, kekurangan lemak dapat menimbulkan pengurangan ketersediaan energi. Karena energi harus terpenuhi, maka terjadi katabolisme atau perombakan protein. Cadangan lemak yang semakin berkurang akan sangat berpengaruh terhadap berat badan, berupa penurunan berat badan. Lalu, akibat yang kedua yaitu kekurangan asam lemak akan berpengaruh terhadap tubuh, berupa gangguan pertumbuhan dan timbulnya kelainan pada kulit.
Baik, selanjutnya yaitu metode analisis kimia lemak dalam makanan, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu uji kualitatif lemak dan uji kuantitatif lemak. Yang pertama ada uji kualitatif lemak, yaitu untuk menunjukkan ada atau tidaknya lemak pada suatu senyawa. Uji ini terbagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama ada uji kelarutan dari lemak. Nah, uji ini terdiri dari analisis kelarutan lemak maupun derivat lemak terhadap berbagai macam pelarut. Di dalam uji ini, kelarutan lemak ditentukan oleh sifat kepolarannya pelarut tersebut. Apabila lemak dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasilnya lemak tersebut tidak akan larut. Hal tersebut karena minyak ini memiliki sifat nonpolar, jadi hanya akan larut di dalam pelarut yang sama-sama nonpolar. Yang kedua ada uji akrolein. Dalam uji ini terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak yang menghasilkan aldehid alkrilat atau akrolein. Menurut Sk Encyclopedia, uji akrolein ini digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Nah, ketika lemak ini dipanaskan setelah ditambahkan agen penhidrasi yaitu KHSO4 yang akan menarik air, maka bagian gliserol akan terhidridasi ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau dikenal dengan sebagai akrolein yang memiliki bau seperti lemak terbakar atau ditandai dengan asap putih. Baik, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, uji kejenuhan pada lipid. Uji ini untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk asam lemak jenuh atau tidak jenuh dengan menggunakan ion Hooft. Nah, ion Hooft ini digunakan sebagai indikator perubahan. Asam lemak yang diuji ditambah kloroform dengan sama banyaknya. Nah, tabung kemudian dikocok sampai bahan larut. Setelah itu, tetes demi tetes per reaksi ion Hooft dimasukkan ke dalam tabung sambil kocok, dan perubahan warna yang terjadi terhadap campuran itu kita amati. Nah, kemudian asam lemak jenuh dapat dibedakan dari asam lemak tidak jenuh dengan cara melihat strukturnya. Asam lemak tidak jenuh memiliki ikatan ganda pada gugus hidrokarbonnya. Reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah ketika ion Hooft diteteskan ke dalam asam lemak. Lalu, warna tersebut kembali ke warna awalnya, yaitu kuning bening. Nah, warna merah yang kembali pudar menandakan bahwa terdapat banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Pada uji kejenuhan ini, reaksi ion Hooft akan mengoksidasi asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap pada molekulnya menjadi berikatan tunggal. Nah, warna merah muda yang hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi reaksi ion Hooft. Kemudian yang keempat ada uji ketengikan. Nah, dalam uji ini untuk mengidentifikasi minyak mana yang sudah tengik dengan yang belum tengik yang disebabkan oleh oksidasi lemak. Lemak yang akan diuji dicampurkan dengan HCl yang selanjutnya sebuah kertas saring dicelupkan ke larutan fluoroklusinol. Nah, fluoroklusinol ini berfungsi sebagai penampakan bercak. Nah, setelah itu kertas digantungkan dalam Erlenmeyer yang berisi minyak yang diuji. Serbuk CaCO3 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan segera ditutup. HCl yang ditambahkan akan menyumbangkan ion-ion hidrogennya yang dapat memecah unsur lemak sehingga terbentuk lemak radikal bebas dan hidrogen radikal bebas. Nah, kedua bentuk radikal ini bersifat sangat reaktif dan pada tahap akhir oksidasi akan dihasilkan peroksida. Kemudian yang kelima ada uji Salcoxy untuk kolesterol. Nah, uji Salcoxy ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Kolesterol dilarutkan dengan klorofon anhidrat, lalu dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Nah, asam sulfat ini berfungsi sebagai pemutus ikatan ester lipid. Apabila dalam sampel tersebut terdapat kolesterol, maka lapisan kolesterol di bagian atas menjadi berwarna merah dan asam sulfat terlihat berubah menjadi kuning dengan warna fluorescence hijau. Kemudian yang keenam ada uji Lieberman-Burchard. Nah, prinsip uji ini yaitu mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam campuran. Sebanyak 10 tetes asam asetat dilarutkan ke dalam larutan kolesterol dan klorofon seperti percobaan
percobaan yaitu Salkovski. Setelah itu, asam sulfat pekat ditambahkan, tabung dikocok perlahan, dan dibiarkan selama beberapa menit. Mekanisme yang terjadi ini yaitu ketika asam sulfat ditambahkan ke dalam campuran yang berisi kolesterol, maka molekul air berpindah dari gugus C3 kolesterol. Kolesterol kemudian teroksidasi membentuk 3,5 kolestadiena. Nah, produk ini dikonversi menjadi polimer yang mengandung kloroform yang menghasilkan warna hijau. Nah, warna hijau ini yang menandakan hasil yang positif. Reaksi positif uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink, kemudian menjadi biru ungu, dan akhirnya menjadi warna hijau tua. Baik, selanjutnya yaitu analisis kuantitatif pada proses pengujian kadar lemak dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode ekstraksi Sochlet. Metode ekstraksi Sochlet merupakan metode analisis kadar lemak secara langsung dengan cara mengekstrak lemak dari bahan pangan dengan pelarut organik seperti heksana, petroleum ether, dan dietyl ether. Ekstraksi dengan cara direflux pada suhu yang sesuai dengan titik didih pelarut yang digunakan. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketelitian analisis metode Sochlet ini, yaitu diantaranya ukuran partikel bahan atau contohnya jenis pelarut, waktu ekstraksi, dan suhu ekstraksi. Nah, semakin kecil ukuran sampel, maka kontak antara permukaan bahan dengan pelarut akan semakin luas, sehingga proses ekstraksi ini akan lebih efisien. Nah, prinsip analisnya yaitu lemak diekstrak menggunakan pelarut organik. Setelah pelarutnya diuapkan, lemak dari bahan dapat ditimbang dan dapat dihitung persentasinya. Kemudian yaitu analisis metode Sochlet. Labu lemak yang digunakan untuk menampung lemak sambil diambil yang ukuran sesuai dengan alat ekstraksi Sochlet yang akan digunakan. Nah, kemudian dikeringkan di dalam oven, didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Sebanyak 5 gram sampel berbentuk tepung atau residu dari persiapan sampel bahan yang banyak mengandung air dimasukkan ke dalam saringan timbel yang kemudian ditutup dengan kapas. Sebagai alternatifnya, sampel dibungkus dengan kertas saring, timbel atau saring yang berisi sampel diletakkan di dalam alat Sochlet. Kemudian dipasang alat kondensor di atas dan labu lemak di bawahnya. Nah, pelarut yang digunakan dituang dalam labu lemak secukupnya sesuai dengan ukuran Sochlet yang digunakan. Nah, sampel direflux selama minimum 5 jam sampai pelarutnya yang turun kembali ke labu lemak berwarna jernih. Pelarut yang ada di dalam labu didestilasi. Selanjutnya, labu lemak hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius untuk menguapkan sisa pelarut yang mungkin masih tertinggal. Nah, setelah dikeringkan sampai berat konstan dan didinginkan di dalam desikator, labu beserta lemaknya ditimbang. Dari hasil penimbangan tersebut, presentasi lemak dalam sampel dapat dihitung dengan cara A sama dengan WC per WA per WB, di mana WC ini merupakan berat labu lemak setelah didestilasi, WA ini berat labu lemak awal, dan WB adalah berat sampel. Nah, di dalam penentuan kadar lemak, bahan yang diuji ini harus cukup kering, karena jika sedikit saja basah, selain memperlambat proses ekstraksi, air dapat turun ke dalam labu dan akan mempengaruhi dalam perhitungan. Proses ekstraksi Sochlet selesai apabila pelarutnya yang digunakan itu sudah jernih. Pelarut yang jernih menandakan bahwa lemak yang terdapat dalam Sochlet telah masuk semua ke dalam labu didih. Setelah diperoleh lemak yang diinginkan, maka metode pemanasan dapat digunakan untuk memisahkan antara pelarut dengan lemak. Hal ini dapat digunakan karena titik didih lemak yang lebih tinggi dari pelarut, sehingga berat lemak hasil ekstraksi dapat kita ukur. Nah, yang kedua ada metode Bake-Chop, yaitu metode ini digunakan untuk menentukan kadar lemak sampel cair dan juga padat. Metode ini sering digunakan untuk menentukan kadar lemak pada susu segar. Lemak pada susu berada dalam bentuk emulsi O per W atau lemak dalam air. Emulsi ini dapat dipecahkan dengan menggunakan asam kuat seperti H2SO4. Nah, prinsip analisis ini juga lemak dari bahan diekstrak dan juga merusak emulsi pada susu atau merusak jaringan pada bahan segar seperti ikan segar dan juga olahannya yang menggunakan H2SO4.
Kemudian terdapat juga rumusnya, bisa kita lihat sama-sama pada di samping, yaitu berapa persen lemak dikali PB dikali VA dikali 100%. Untuk keterangannya, VA yaitu merupakan volume susu dan juga VB merupakan volume lemak yang terbaca pada botol bag chalk. Yang ketiga ada metode Gerber. Nah, metode Gerber ini adalah untuk menentukan nilai kandungan lemak susu dalam satuan gram lemak per 100 ml susu. Metode Gerber ini mirip dengan metode bag chalk. Hanya saja analisis kadar lemak pada metode Gerber lebih sederhana dan juga lebih cepat. Prinsip uji kadar lemak susu dengan Gerber adalah memisahkan lemak dengan cara menambahkan asam sulfat ke dalam susu dan juga kemudian diikuti pemusingan. Nah, lemak yang terpisah tersebut ditentukan jumlahnya berdasarkan skala yang ada pada alat karena asam sulfat pada pekat merombak dan juga melarutkan kasein dan juga protein. Lemak menjadi cair oleh panas amili alkohol. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh ada metabolisme lemak. Lemak yang tidak segera dibutuhkan oleh tubuh segera akan diabsorpsi, disimpan di dalam tubuh dan juga dalam jaringan adiposa. Bila diperlukan, lemak dikeluarkan dari tempat penyimpanan dalam hati, diubah menjadi gliserol dan juga asam lemak. Kemudian bentuk yang paling mudah dan dapat digunakan dalam tubuh. Bila lemak terus di metabolisme dalam hati, maka akan terdapat ampas berupa zat keton yang hanya terbatas untuk penggunanya. Kalau banyak dihasilkan di dalam hati, maka akan menjadi kalori dalam darah. Dalam hal ini terjadi pada saat kelaparan karena tubuh kita tidak mempunyai sesuatu untuk digunakan selain lemak di dalam jaringan adiposa. Untuk pencernaannya yaitu lipase, lambung menghasilkan sedikit hidrolisis lemak sehingga menjadi lipase pankreas dan juga lipase usus, memecahkan lemak menjadi gliserin dan juga asam lemak. Selanjutnya ada absorpsi, yaitu gliserin tadi dan asam lemak oleh kateal disalurkan ke duktus dan juga masuk ke aliran darah, kemudian dialirkan ke dalam jaringan tubuh. Hati membantu mengoksidasikan lemak dan juga mempersiapkan untuk menyimpan dalam jaringan. Lemak dioksidasikan untuk memberikan panas dan juga tenaga, serta lemak disimpan mengandung vitamin A dan B. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-8, ada penyakit yang berhubungan dengan lemak. Seperti yang kita ketahui bahwa lemak sangatlah penting bagi tubuh manusia, karena lemak merupakan penyumbang energi paling tinggi. Namun, kelebihan lemak dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang serius sebagai berikut, yaitu pertama, ada penyakit jantung. Lemak yang menumpuk di tubuh mampu mempengaruhi fungsi jantung. Sebab jantung akan menompa darah yang dipenuhi oleh lemak dengan normal dan akan menyebabkan beberapa masalah jantung. Yang kedua, ada hipertensi. Nah, ketika lemak pada tubuh kita itu meningkat, otomatis darah juga dipenuhi dengan lemak. Hasilnya akan muncul penyakit hipertensi atau darah tinggi. Yang ketiga ada diabetes. Lemak yang menumpuk terutama pada sekitar perut akan meningkatkan kadar gula darah dan juga menghambat kinerja insulin yang terdapat yang pada akhirnya akan menyebabkan diabetes. Yang keempat ada kanker. Nah, tebalnya lemak akan mempengaruhi produksi hormon dan pertumbuhan sel. Hal ini membuat resiko beberapa jenis kanker seperti kanker payudara dan juga kanker usus meningkat. Yang kelima ada leper berlemak. Nah, tubuh yang dipenuhi oleh lemak membuat leper jadi lemak dan membuat kerja leper menjadi berat. Yang keenam ada sulit bernapas. Kita ketahui emang orang yang berlemak itu akan mengalami sulit bernapas. Ketika lemak pada tubuh disimpan terutama di sekitar perut, maka dinding dada dan juga diafragma akan terdorong ke atas dan juga menyebabkan paru-paru jadi sesak. Hasilnya, kita akan kesulitan untuk bernafas. Yang ketujuh ada nyeri lutut. Saat lemak tubuh kita meningkat, berat badan juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh tekanan lutut meningkat dan juga menimbulkan nyeri lutut. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8 ada darah menggumpal. Lemak yang menumpuk di perut bisa mempengaruhi aliran darah melalui pembuluh darah yang
kemudian menyebabkan pembekuan darah. Baik, demikianlah presentasi dari kami mengenai lemak dalam makanan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.